Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh taruna dimanapun berada. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan, diberi kesehatan dan tetap terapkan protokol kesehatan. Untuk kali ini, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang inlet and exhaust valve, ya, for main engine atau for generator engine, atau intake and exhaust, ya. Dan juga lubricating oil and cooling, ya, sesuai dengan silabus pada pertemuan kali ini. Ya, saya lanjutkan slide pertama. Jadi apa sih inlet atau outlet valve itu? Inlet atau outlet valve adalah bagian dari silinder head yang fungsinya sangat penting. Dan yang pertama yaitu fungsi pertama adalah tempat masuk dan keluarnya oksigen ke ruang pembakaran atau combustion chamber. Jadi yang masuk ke combustion chamber itu bukan udara monoksida atau karbon dioksida, ya, tetapi udara oksigen, udara dengan jenis oksigen. Ya. Berikutnya adalah tempat untuk mengontrol masuk dan keluarnya oksigen. Inlet dan outlet ini dapat juga mengontrol masuk dan keluarnya oksigen. Ya, bagaimana itu caranya nanti, ya. Yang ketiga, tempat untuk mengetahui hasil pembakaran yang sempurna atau tidak di dalam ruang pembakaran. Nah, ini contohnya after, ya, yang atas ini after, ya, yang bawah ini before, ya. Nah, ini adalah sisa-sisa kerak, ya. Kalau ini masih normal, ya Mas, ya, ini artinya pembakaran di dalam combustion chamber ini berjalan dengan normal. Biasanya ada yang sampai keraknya itu banyak, ya, keraknya banyak nih sampai, ya. Itu bisa jadi dia sudah mencapai running hours tapi tidak dibuka, dibersihkan atau diganti, atau bisa jadi bahan bakar yang digunakan dalam yang dikabutkan oleh injektor tidak bagus sehingga keraknya, hasil pembakarannya di sini ini banyak. Nah, ini biasanya itu salah satu penyebab, ya. Oke, kita sedikit mengulas tentang second two stroke or four stroke atau 2 tak dan 4 tak. Nah, kita kenal dengan 2 tak karena terjadi 2 langkah dalam sebuah usaha, ya. Langkah yang pertama disebut dengan scaving and compression, ya. Kondisi di mana dia mengambil udara, scaving, ya, dan juga kondisi di mana dia mengkompresikan ruang udara, ya. Jadi dia mengambilnya ke atas, ya, ini, ya, ke atas sehingga ini udaranya masuk bercampur. Kalau 2 tak itu biasanya bercampur dengan oli, ya, ya. Jadi kompresi. Yang kedua yaitu combustion and exhaust, dilakukan dalam satu torak, dilakukan dalam satu usaha, ya. Terjadi pemampatan udara terus kemudian meledak, dan meledaknya saat itu kemudian torak terpental ke bawah dan udara keluar ke luar, ya, udara hasil pembakaran itu keluar. Ini 2 tak, ya. Kalau kita berbicara tentang 4 tak berarti ada 4 langkah usaha dalam satu kali, ada 4 langkah dalam satu usaha. Ya. Yang pertama adalah exhaust, ya. Exhaust ini di mana klep inlet ini terbuka, ya. Kemudian udara bersih atau oksigen masuk ke dalam ruang pembakaran, ya. Kompresi itu langkah kedua di mana torak terangkat ke atas, ya. Torak ke atas, kemudian langkah ketiga itu torak mengalami ledakan di ruang pembakaran, ya. Langkah usaha sehingga torak terpental ke bawah, ya. Terpental ke bawah. Ketika terpental ke bawah ini, ya, exhaust valve terbuka secara otomatis. Nah, ini yang saya akan tekankan, bukan prosesnya. Kalau prosesnya pasti taruna sudah tahu, ya.
yang saya akan tekankan sesuai dengan materi yang kita bahas di sini, yaitu kenapa sih inlet valve dan outlet valve atau intake, ya, intake dan outlet ini bisa terbuka ketika pada langkah inlet dan exhaust saja. Nah, ketika langkah usaha kan injektornya yang mengabut, ketika langkah kompresi ini tertutup semua, ya. Tetapi ketika langkah ini kok terbuka, ini kenapa kok bisa terbuka? Ya. Oke ya, itu yang akan kita tekankan di sini. Oke ya, ini 4 tak yang tadi saya sampaikan, yang biar lebih jelas nih ya, biar lebih jelas di sini ketika inlet ini terbuka ya, ketika outlet ini terbuka. Saya minta tolong Taruna harus tahu nih bagian-bagiannya. Ini adalah crankshaft, ini adalah connecting rod, ini adalah piston beserta dengan ring-ringnya ya. Nah, ini inlet valve, ini outlet valve. Ya. Ini harus tahu ya, Taruna harus tahu. Ya. Oke, saya lanjut. Oke, sekarang kita bahas kenapa sih inlet itu pada kondisi langkah intake, ya, langkah isap, itu kok bisa katup inletnya terbuka. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya, itu yang akan kita bahas. Kita sebelum masuk itu, kita pelajari dulu bagian-bagian dari mesin secara singkat. Ini piston ya, ini connecting rod, ya, ini crankshaft, ya. Disebut shaft karena ini terhubung dari silinder 1 sampai silinder 6 misal, kalau silindernya 6, maka disebut shaft. Ya. Krennya saja ini, kalau shaftnya itu adalah shaft atau penghubung dari silinder 1 ke silinder 6 misalnya. Ini adalah valve outlet, ini valve inlet, ini rocker arm. Ya, ini nanti akan bergerak, ya, akan menggerakkan. Nah, ini ya, yang bisa menggerakkan exhaust dan inlet ini adalah karena terhubung dengan rocker arm. Rocker arm ini terhubung juga dengan batang atau disebut dengan push rod. Ya, terhubung oleh batang ya. Jadi dia bergerak terhubung oleh batang. Ya. Tepet ya, ini disebut dengan tepet atau dudukan atau celah ya. Cam ya, camnya ini yang ketika dia itu posisinya ya, ini kan posisinya gini ya, dia itu posisinya gini. Nah ini ya, ketika dia pada posisi ini berada di atas, dia menyentuh tepet, kemudian tepet terhubung oleh push rod terhubung oleh rocker arm terhubung oleh apa ini namanya? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini tadi sudah kita bahas tadi. Terus kemudian ternyata ini cam ini juga terhubung oleh shaft yang terhubung dari silinder 1 sampai sekian. Ya. Shaft ini terhubung oleh spokes ya, atau roda, di mana roda itu terhubung dengan chain atau rantai. Rantai ini terhubung juga dengan pergerakan daripada camshaft spokes yang terhubung dengan, jadi camshaft ya, camshaft dan juga crankshaft ini terhubung. Nah, itu ya, terhubung. Sehingga kalau kamu belajar tentang timing prosedur itu di mana kondisi di mana misal nih kamu ada 6 silinder ya, saya contohkan ya. Kamu ada 6 silinder. Oke, saya lanjutkan ya. Misal sebuah mesin itu ada 4 silinder. Ada 4 silinder ya. Jadi ini tidak boleh nih yang disebut timing condition itu keadaan di mana semua main engine ini, semua mesin ini mengalami berbeda langkah. Ya, misal ini satu, ini langkah exhaust. Yang ini nggak boleh exhaust lagi nih, silinder kedua. Dia harus kondisi usaha. Yang ketiga ini nggak boleh sama. Ya, misal ini kondisi
exhaust ya. Misal ini kondisi yang lain. Nah, itu ya, kira-kira itu. Ini yang disebut dengan timing prosedur. Ya. Oke, jadi yang dapat menggerakkan exhaust itu sudah ketahuan ya sekarang. Ada shaft dari camshaft dan shaft daripada crankshaft. Ini yang terhubung dari satu silinder ke silinder lain dan dia digerakkan oleh chains atau rantai. Ya. Nah, then berikutnya bagaimana sih udara itu bisa masuk ke dalam combustion chamber atau ruang pembakaran? Ya. Kalau kapal kamu itu menggunakan teknologi turbocharge, ya, turbocharge ini berfungsi ya, turbocharge itu mempunyai dua set atau bagian. Yang satu set ini menghisap, yang satu set ini mengeluarkan. Ya, membuat satu set yang menghisap ini itu akan berhubungan langsung dengan ya, ini akan berhubungan langsung dengan inlet valve. Nah, kemudian setelah terjadi pembakaran pada langkah keempat yaitu exhaust, udara ini katup buang terbuka, hasil pembakaran udara monoksida dan karbon dioksida yang tercampur di ruang pembakaran ini terhisap keluar oleh bagian daripada turbocharge yang satunya. Ya, itu ya kira-kira. Berikutnya, sekarang perbedaan katup inlet dan katup exhaust pada umumnya pasti berbeda antara katup inlet dan katup exhaust. Kalau katup inlet itu biasanya lebih besar daripada katup exhaust. Ya, ini katup exhaust. Ini katup inlet. Selain itu, ya, panjangnya juga berbeda. Lebih panjang katup inlet. Kenapa lebih besar dan lebih panjang? Lebih lebar dan lebih panjang? Karena agar ketika terbuka itu dapat menghisap udara dari luar, oksigen dari luar sebanyak-banyaknya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, kemudian ini adalah derajat daripada exhaust. Ya, ini ya di sini ada derajat ya. Di sini ada ada seperti linyiran gitu ya, atau seperti yang dia nanti akan turun ketika dia terbuka dan tertutup. Ini harus pas dengan seat atau dudukan daripada exhaust ini atau daripada valve ini. Nah, berapa toleransi yang dibolehkan itu 45 derajat kalau kapal kamu tidak menggunakan turbo. 60 derajat ketika kapal kamu menggunakan turbo atau exhaust turbo generator. Ya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah lubricating ya. Ini adalah lubricating. Kemarin sudah saya jelaskan perbedaan daripada lubricating dan cylinder oil. Kalau lubricating itu fungsinya hanya melumasi, mentransfer panas, tetapi kalau cylinder oil itu mendinginkan gesekan antara piston dan silinder liner. Ya, sekarang pergerakannya gimana? Ini adalah sump tank atau tangki yang menampung lubricating di sebuah mesin. Ya. Kemudian ini adalah pelampung, ya. Kemudian ini adalah pompanya, dia akan disedot, kemudian melewati filter. Ya. Ini ada oil gauge atau gauge itu adalah indikator untuk melihat tekanan oli. Kemudian ini masuk nih, ya. Ini tadi saya bilang apa? Push rod, camshaft, ya. Semuanya dapat ya terlumasi. Ini ada spring ya, terlumasi ya. Tapi kalau ini enggak ya, ini enggak terlumasi nih. Nanti ini ya. Ini hanya ini aja spring terlumasi ya. Push rod ya. Connecting rod juga terlumasi nanti ya. Crankshaft terlumasi. Tepetnya juga terlumasi. Terus kemudian ini adalah tadi saya bilang ya, apa ini namanya, roda gila, ya, terlumasi.
crankshaft-nya juga terlumasi, semuanya terlumasi. Setelah itu dia jatuh kembali ke samteng. Ya. Kembali ke samteng. Nah, ini. Ya. Terus kemudian kalau cooling gimana? Cooling itu cooling seawater. Berarti selalu ambil dari laut. Ya. Kalau kapal kamu itu draftnya tinggi, berarti bisa dilihat dari draft kapalnya tinggi. Saya sarankan menggunakan low sea chest. Ya. Tapi kalau kapal kamu itu draftnya rendah, boleh menggunakan high sea chest. Ya. Oke, kemudian ini nanti ditransfer ya, menggunakan pompa, kemudian dialirkan ke cooler, ya, cooler cooler LO ya, cooler freshwater ya. Dan kemudian dikembalikan lagi ke overboard ya, ini overboardnya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan untuk materi permesinan bantu semester 4 ya. Semoga bermanfaat. Silahkan apabila ada pertanyaan boleh japri langsung ke saya atau boleh bertanya melalui ketua kelas, saya persilahkan. Oke, terima kasih, tetap jaga kesehatan, semoga dapat berjalan lancar pembelajarannya walaupun kita tidak tatap muka. Suatu saat nanti kalau kita tatap muka, silahkan bertanya secara langsung kepada saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.